sehingga saya masih bisa mengganti. Nanti kemisnya ganti Pak Ilham Muhammad. Saya melanjutkan bahasan seputar konsep jiwa yang sehat. Nanti ada langkah-langkah khusus menuju jiwa yang sehat. Cuman yang penting jiwa sehat itu adalah yang harus kita usahakan secara serius, dan justru lebih dahulu harus kita prioritaskan sebelum badan yang sehat. Kalau kita mengingat, Bapak semua kan sudah hafal lagu Indonesia Raya, bagaimana? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi bangunlah jiwanya itu, baru bangunlah badannya. Nah, bukan di dalam badan yang sehat terletak jiwa yang sehat, itu terbalik. Yang benar adalah di dalam jiwa yang sehat terletak badan yang sehat. Yang benar seperti itu. Nah, ini saya sampaikan sementara ini sambil sedikit mengulang minggu yang lalu. Konsep jiwa, banyak konsep. Yang paling bagus, paling lengkap, dan paling islami itu adalah konsep dari World Health Organization, Organisasi Kesehatan Sedunia. Itu ada 8 poin jiwa yang sehat. Pertama, ia dapat menyesuaikan secara konstruktif pada kenyataan meskipun kenyataan itu buruk. Selalu bisa beradaptasi dengan keadaan. 2, ia dapat merasakan puasan dari usahanya atau perjuangan hidupnya. Yang 3, ia merasa lebih puas untuk memberi daripada menerima. 4, ia relatif bebas dari ketegangan dan kecemasan. 5, ia dapat berhubungan dengan orang lain secara tolong-menolong dan saling memuaskan. Ke-6, ia dapat menerima kecewaan untuk dipakai sebagai pelajaran di kemudian hari. Yang ke-7, ia dapat mengarahkan rasa permusuhan pada penyelesaian yang kreatif dan konstruktif. 8, ia dapat mempunyai rasa kasih sayang yang besar dan juga butuh disayang. Oke, bisa dilanjut. Itu konsep WHO, ini ada undang-undangnya, saya tidak usah ulang lagi. Nah, sekarang kita berbicara tentang kepribadian kita ini masing-masing semua. Jadi kepribadian kita itu berkembang dari mulai dari masih baru lahir sampai nanti menjadi kepribadian yang matang. Jadi dari kepribadian primitif kita baru lahir, nanti ada kepribadian standar rata-rata. Nah, sesudah itu kita akan mencapai kepribadian puncak. Cuman kalau itu berjalan lancar dan normal. Kalau ada kendala-kendala dan hambatan, itu bisa saja sampai tua kepribadiannya masih tetap seperti anak kecil. Nah, ini kita bahas agak detail. Ini secara dari ilmu kesehatan jiwa ya. Itu sebutan untuk kepribadian kita yang masih baru lahir. Itu disebut juga kepribadian primitif. Jadi kepribadian yang primitif dengan ciri-ciri semua untuk dirinya, semau gue, tidak mau menunggu. Kan kita waktu masih bayi-bayi kan begitu, semua untuk dirinya, tidak kenal ini orang lain dan tidak peduli, dan tidak mau menunggu. Sekarang minta susu ya sekarang, tidak peduli orang tua. Maaf, dorong orang duit itu susu itu tidak peduli. Yang penting sekarang susu ya sekarang, kalau tidak nangis dia. Kemudian memanjakan hawa nafsu, pokok nafsunya dituruti. Kemudian serakah, semua diminta untuk diri.
Lalu hidupnya dengan prinsip kesenangan tanpa peduli kenyataan. Pokok seneng ya disebut, tidak peduli itu salah. Kemudian peduli amat dengan orang lain, tidak peduli orang lain, yang penting diriku, egoisme yang tinggi. Lalu sering juga bisa menyusahkan orang lain atau mengganggu orang lain, dan bisa mengambil walau bukan haknya. Anak kecil kan, kita waktu masih bayi 2 tahun, 3 tahun ke bawah kan seperti itu. Pelit dan kadang bersikap pendendam, lalu tidak menjalankan kewajiban dan tidak menghargai aksi positif. Sering kalau membalas aksi negatif dengan reaksi negatif berlebihan. Ini kalau terus berkembang kemudian seperti ini dan ini sampai gede tidak berkembang jadi ego, wis jadi super ego tetap saja, itu nanti akan disebut sebagai psikopat. Orang yang urusannya bukan dengan dokter lagi, tapi urusannya dengan polisi, dengan aparat hukum, lalu bisa menjadi sampah masyarakat. Suka hanya memilih yang enak walaupun salah, misalnya ngerampok, nyuri, korupsi dan sebagainya. Emosinya jahil dan bisa menjadi sebutan Islamnya fajir, banyak dosa. Nah ini melalui proses perkembangan belajar, keteladanan orang tua, sekolah, masyarakat, belajar dari lingkungannya dan dari keluarganya, dan belajar dari ilmunya, dan memang perkembangan jiwanya bisa tumbuh seperti itu, akan menuju menjadi ego. Kira-kira ini setelah 5-6 tahun mulai berproses menuju ego ini. Nah, ego ciri-cirinya adalah memenuhi hawa nafsu sekedarnya, masih memperhitungkan orang lain, kemudian tidak menyusahkan orang lain, tentu tapi juga tidak mau disusahkan orang lain, lalu tidak suka mengganggu orang lain dan juga tidak mau diganggu. Masih ada kepedulian dengan orang lain, walaupun sedikit masih ada kepedulian. Kemudian menerima hanya haknya dan menjawab, sudah mau menjalankan kewajiban standar. Mulai mau sekolah, mau apa? Ya belajar sholat dan sebagainya, kewajiban standar mulai belajar. Lalu kalau ada aksi negatif, bisa membalas dengan reaksi negatif tapi setara. Dijawab sepisan, balasnya ya sepisan, tapi kudu balas. Lalu kalau juga membalas aksi positif dengan reaksi positif setara. Kalau dia PI ya iso ngapi. Dan ini anggota masyarakat biasa standar. Tapi biasanya ego itu masih tidak mudah memaafkan. Nah, ego selalu berusaha menghindarkan pribadi dari ketidaksenangan, menghindarkan dari kesakitan dan kepahitan dalam hubungannya dengan lingkungan. Ego mengikuti prinsip kenyataan. Oke, bisa dilanjut. Nah, ego ini nanti akan berkembang juga melalui pendidikan, terutama pendidikan agama, pembiasaan. Jadi sekarang pendidikan kan membangun untuk intelijensia dan karakter. Nah, ini membutuhkan karakter yang mulia, itu prosesnya menuju super ego. Super ego, kalau dalam Islam bisa menyebutnya sebagai nafsu mutmainnah. Kalau ego seperti yang di sebelah kiri itu sudah saya baca. Nah, yang super ego kepribadian utama. Jadi dari kepribadian primitif, kepribadian standar biasa, ego, lalu kepribadian utama yang disebut super ego. Dia sifatnya setelah melalui proses belajar yang panjang,
ya biasanya orang di sekitar usia 40 ke atas itu pemurah, sifatnya menjadi pemurah, dermawan, amat peduli dengan orang lain, lalu bisa memberikan haknya kepada orang lain, termasuk infak sedekah, memberikan haknya kepada orang lain, suka menyenangkan orang lain, menyenang wong, suka menyenangkan orang lain, menjalankan kewajiban maupun yang sunat. Bukan hanya kewajiban menjalani yang sunat pun, bukan hanya sholat isya, tapi taraweh pun dijalani kalau di dalam Islamnya. Kemudian sudah relatif mampu mengendalikan hawa nafsu, emosinya cerdas, senang memilih yang benar walaupun sulit, tidak mau berbohong, selalu jujur, berusaha adil, tidak mau zalim. Kemudian memilih yang benar walaupun sulit, tabah dan sabar, suka memaafkan, bisa membalas aksi positif dengan reaksi positif berlipat ganda. Nek diapi'i, bisa balas ngapi'i itu lebih bagus lagi. Dan yang luar biasa, super ego atau kepribadian nafsu mutmainnah mampu membalas aksi negatif dengan reaksi yang positif. Dia elei masih iso ngapi'i, itu super ego. Nanti kita bahas di dalam poin-poin berikutnya. Kemudian ini akan menjadi biasanya di tokoh teladan di masyarakat, tentu melalui proses identifikasi dan internalisasi dari nilai-nilai orang tua, guru, nabi, etika, dan norma-norma agama. Orientasinya adalah moralitas, keutamaan, etika, kemuliaan, dan menuju kebahagiaan. Inilah bagian paling matang dari struktur kepribadian. Struktur kepribadian kalau sudah matang dan dewasa, yaitu seperti itu bentuknya. Dan ini yang disebut kelengkapan dari takwa. Takwa seutuhnya, dan selalu berusaha mendekatkan dirinya dengan sumber diri, suka bertaqarrub ila Allah. Nah, sekarang kita bulan puasa ini suasananya menuju kepada super ego, kepribadian yang utama. Lanjut. Ini bisa ditinggal. Terus. Nah, sekarang kita bicara sebagai di breakdown itu tadi. Sebelah kiri adalah, sebelah kanan 10 langkah menuju jiwa yang sehat. Sebelah kirinya 10 kebiasaan yang bisa membuat jiwa itu sakit. Dalam kurung, sikap dan perilaku yang maladaptif, tidak bisa menyesuaikan diri. 10 langkah menuju jiwa sehat. Ini 1 sampai 8 itu ya persis sama WHO, cuma dengan bahasa yang agak sedikit beda. Kemudian ditambahi 2 poin. Sebetulnya untuk menuju jiwa sehat, selain 10 bisa tambah 11, 12 sampai 15 dan 20. Tapi kita ambil yang paling pokok, yaitu 10. Pertama, jiwa yang sehat itu, untuk menuju jiwa sehat, kita harus selalu memilih yang benar walaupun sulit. Harus selalu memilih yang benar walaupun sulit. Dalam menghadapi berbagai masalah, itu memilih yang benar. Antara jujur dan bohong, selalu memilih kejujuran. Antara adil dan zalim, memilih yang keadilan.
antara apa lagi ya? Kemudian yang kedua, menikmati dengan puas dan mensyukuri apa yang dimiliki yang dalam jangkauannya. Selalu bisa bersyukur. Kemudian yang ketiga, langsung saya kanan kiri aja ya. Yang jiwa menuju jiwa yang sehat selalu bisa memilih yang benar walaupun sulit. Kalau jiwanya menuju jiwa yang sakit itu selalu memilih yang enak walaupun salah. Bukan tidak penting salah benar, yang penting enak. Kalau jiwanya sehat, tidak penting bu enak apa tidak enak, angel apa gampang, yang penting benar. Jadi yang kedua, bisa menikmati dengan puas dan mensyukuri apa yang dimiliki. Kalau jiwa yang sakit suka menempatkan keinginan dan tuntutan di luar batas jangkauan, itu jiwanya sakit. Kadang-kadang cenderung menjadi serakah. Langkah ketiga menuju jiwa sehat yaitu membiasakan diri untuk berbagi dan peduli. Bisa merubah paradigma dari penerima menjadi pemberi. Yang jiwanya ke arah jiwa sakit itu justru tidak mau berbagi dan tidak peduli. Egoismenya tinggi. Yang keempat, jiwa sehat membiasakan diri untuk berpikir dan berpikir, suka merenung, berkontemplasi. Sedangkan yang jiwanya sakit tidak suka berolah pikir dan sering melupakan pikir. Yang kelima, jiwanya sehat membiasakan kerjasama dan bersinergi, tolong-menolong, saling memuaskan. Kalau di kantor ada orang pinter kerjasama, tolong-menolong, itu seringkali lebih berguna daripada pinter toh ijazahnya cukup tapi tidak bisa kerjasama. Ya itu yang jiwanya sakit ini. Kebiasaannya one man show, itu kurang satu kata, one man show. Jalan sendiri aja, tidak bisa kerjasama sama orang lain, walaupun pinter itu akan kurang manfaat. Yang keenam, jiwanya sehat bisa belajar melihat hikmah di balik musibah. Di setiap musibah mesti ada hikmahnya. Yang keenam, jiwanya sakit itu suka memandulkan kreativitas spiritual. Yang ketujuh, jiwanya sehat itu membiasakan diri untuk memberi reaksi yang positif walaupun terhadap aksi negatif. Memberi reaksi positif walaupun terhadap aksi negatif. Yang jiwanya sakit, kebiasaan membalas aksi negatif dengan reaksi negatif berlebihan. Yang kedelapan, jiwanya sehat menyebar kasih sayang seluas-luasnya. Di sini jiwa sakit kasih sayang hanya tertuju pada dirinya sendiri. Yang kesembilan, jiwa sehat membersihkan hati dari sampah pergaulan. Tidak jadikan hati sebagai sampah pergaulan. Yang jiwanya sakit suka mengumpulkan sampah pergaulan dalam hatinya. Yang ke-10, jiwa sehat itu tidak marah kecuali untuk mendidik. Marah sebagai tugas, marah bukan sebagai pelampiasan emosi. Kalau jiwanya sakit juga mengumbar
nafsu syahwat dan nafsu amarahnya. Bisa dilanjut? Ini sering diberikan. Nah, ini kita mulai bicara poin ya demi poin. Pertama, membiasakan ini untuk jiwa yang sehat saja ya. Bagaimana bangunlah jiwanya supaya sehat. Pertama, yaitu membiasakan diri memilih yang benar walaupun sulit. Teruskan. Memang perlu perjuangan untuk mengatasi permasalahan, kesulitan dan ujian-ujian. Kita kalau menghadapi ujian akademik mulai dari SD, SMP, SMA, S1, S2 dan seterusnya, ujian akademik selalu kita hadapi dengan sehat, yakni rasional, objektif dan realistis. Tapi kalau menghadapi ujian hidup, seringkali tanpa disadari kita itu berubah dari rasional menjadi emosional, dari penuh objektivitas menjadi subjektif, dari realistis menjadi non realistik. Seringkali itu tanpa disadari. Kemudian memanfaatkan potensi diri. Semua orang oleh Allah diberi potensi-potensi untuk menghadapi dan lulus dari ujiannya. Semua diberi potensi untuk lulus. Yang jiwanya sehat selalu bisa memanfaatkan potensi dan tidak mau kalah WO. Belum bertanding sudah merasa kalah. Ada masalah, durung apa-apa lari. Nah, itu tidak boleh. Nah, ini buat orang yang sehat, bergumul dengan permasalahan, kesulitan dan ujian-ujian, ini akan merupakan imunisasi kejiwaan. Imunisasi, tentu namanya imunisasi, mulanya agak sedikit sakit, yaitu rotot sedikit, selanjutnya akan sehat dan kuat. Sebenarnya. Maaf sebentar. Halo. Waalaikumsalam. Ya. Kasih ada ceramah Ramadan. Nggih, iya. Mungkin pengiai nggih. Ya, tentang mari terawih. Utawa mau maghrib dekat maghrib ya. Iya. Salam. Buat setiap pribadi harus menjadikan permasalahan ujian sebagai imunisasi kejiwaan. Semula akan sakit, selanjutnya akan sehat dan kuat. Kita kan bayi-bayi mulai kecil, gak melapor-lapor, disuntik imunisasi itu apa isinya? Penyakit yang sudah dilemahkan. Supaya tubuh kita, tubuh bayi-bayi itu kenal dengan penyakit walaupun sudah dilemahkan. Dengan kenal itu dia akan mempersiapkan dirinya, menyusun pasukan leukositnya, antigen antibodinya, hormon-hormonnya itu akan menyiapkan diri. Kalau itu ada penyakit yang benar masuk, dia akan siap dan biasanya setelah imunisasi itu sehat. Tapi ketika kemarin diimunisasi, biasanya hari ini masih ada bergesing-gesing, itu biasa. Memang dikenalkan dengan penyakit. Nah, kita juga harus berkenalan dengan problema dan ujian kehidupan. Itu nanti akan menyehatkan. Ujian-ujian hidup selalu ada dan hadir sebagai mitra tanding. Ujian hidup, stresor, kita jangan lari dari stresor. Stresor itu jadikan sebagai mitra tanding kita. Kita berlatih. Kalau sudah sering berlatih
akan kuat. Kalau lari, tidak mau berlatih ya lemes terus, kalah terus nanti. Supaya jiwanya menjadi semakin matang, semakin sehat, dan semakin kuat. Nah, jiwa yang sehat selalu berani menghadapi ujian, tantangan, dan problema kehidupan. Kalau di dalam Al-Quran kan, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus. Memang Allah masih memberikan di dalam kehidupan ini ada ujian-ujian. Basyiril sabirin. Nah, beri kabar gembira mereka yang sabar dan tabah. Lanjut. Nah ini kalau WHO merumuskan kan, seseorang itu sehat mentalnya bila ia dapat menyesuaikan diri secara konstruktif pada kenyataan, meskipun kenyataan yang buruk. Nah, untuk ini kita harus melakukan internalisasi nilai-nilai ajaran kita di dalam Al-Quran, ajaran Islam. Pertama, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kita harus memilih yang benar walaupun sulit, karena kebenaran itu dari Tuhan. Kemudian walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus. Pasti akan kami uji kalian dalam kehidupan dunia ini dengan ya kadang ada rasa takut, lapar, ada kehilangan ini, kehilangan itu harus kita hadapi dengan tidak lesu. Kemudian ada di dalam surat Al-Hadid 22:23 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Tidak saya tulis semuanya. Allah berfirman, tidak ada musibah yang terjadi di bumi ini walaupun yang menimpa dirimu sendiri itu tidak ada, melainkan memang sudah ada suratan takdirnya. Apakah itu tsunami, apakah tsunami Aceh, apakah banjir bandang, itu semua sudah ada. Itu ditegaskan oleh Allah untuk kita tanamkan, kita sadari, oh memang ada di dalam kehidupan itu ujian, musibah. Kadang-kadang kita baca sebagai bencana, belum tentu itu bencana betul. Nanti ada hikmahnya. Kemudian termasuk yang menimpa dirimu sendiri itu sudah ada tulisannya. Untuk apa itu ditanamkan? Likai la ta'saw ala ma fatakum. Camkan hal itu. Kalau engkau bisa menghadapi berbagai macam ujian dan musibah atau bencana dengan itu, maka likai la ta'saw ala ma fatakum, agar kalian tidak usah terlalu susah, tidak usah terlalu cemas, tidak usah terlalu takut yang nanti bisa menuju kepada depresi kalau ada kehilangan, ada kerusakan, ada kecurian, ada kegagalan, ujian kok tidak lulus. Tidak usah stres, yang belajar lagi, ikut ujian lagi dalam kesempatan berikutnya, nanti pasti akan lulus. Wala tafrahu bima atakum, sebaliknya kalau engkau menerima keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, jangan lalu menjadi terlalu gembira lalu akhirnya hanya melihat ke atas, lupa daratan, saking senenge, itu nanti juga tidak baik. Jadi nek kelangan tidak susah, nek memperoleh sesuatu nikmat juga ya tidak terlalu tidak usah melambung. Kalau kelangan kita bisa mengucapkan innalillah, kalau ada kesuksesan, keberuntungan, nikmat, kita mengatakan
alhamdulillah. Nah ini saudara-saudara sekalian, coba dilanjut. Oh, nomor 2 sudah. Jadi nanti bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab, sebetulnya itu dikembangkan dengan tanya jawab. Itu pertama. Yang kedua, menikmati dengan puas dan mensyukuri apa yang dimiliki yang dalam jadwalnya. Apa sing ono ke awake di situ, alhamdulillah disyukuri. Sebab semua kerja dan usaha pasti ada hasilnya, sedikit atau banyak. Kemudian yang dinamakan milik kita, biasanya orang itu bersyukur aja kalau ada oleh rezeki akeh, duit motor anyar, atau ada keberhasilan apa itu dok. Tapi nek ambekane lancar, jantungnya normal, otomatis gak tahu disyukuri. Yang sering begitu. Ini coba. Milik kita ada di 2 wilayah. Pertama di luar diri. Yang di luar diri itu uang, barang, fasilitas. Itu lebih banyak yang bersifat fata morgana. Mobil, duit, namanya bank atau apa itu bisa hanya fata morgana. Tapi yang paling lebih penting justru milik kita yang ada di dalam diri kita sendiri. Misalnya jantung, mata, otak, ilmu, kesehatan, kompetensi, IQ, dan sebagainya. Coba, pernahkah kita mensyukuri apa yang ada di dalam diri sendiri? Duit jantung kok normal, otomatis. Nek melaku jalan sehat, denyutnya nambah sendiri. Kok nek kepingin istirahat, mau tidur, turun sendiri. Bayangkan umpama Allah mengatakan, kau tak kayak jantung sehat, tapi ukuran sendiri. Kalau mau dipakai lari ya dicocok 100 denyutan per menit. Kau nek ape turu, ukuran mana 60 saja denyutan per menit. Bareng melayu wis diukur. Buat 100 jalan-jalan, lari-lari. Terus mau tidur pun ngantuk, lupa ngukurin. Mau turu sing 100, gak bisa turu. Tapi alhamdulillah Allah ngatur otomatis, diberikan otomatis. Itu jatuh mata. Kita bisa melihat, alhamdulillah banyak orang yang diuji matanya tidak bisa melihat. Jangan hanya melihat, sampai melihat kuliah. Ini saja ibu bisa kedap-kedip kena apa? Kenapa kok kedap-kedip? Hanya mengedipkan mata, karena mata menjadi kering, air matanya kering, dikedipkan matanya, keluar cairan air mata untuk membasahi kornea itu. Misalnya Allah menetapkan tak kayak motor terang benderang, saya beri tangan bisa bergerak, saya beri pelupuk mata bisa buka tutup. Sekarang kalau kamu mau kedap-kedip, wes kedap-kedip dhewe, otomatisnya itu dicabut. Coba kita beli perirek ditutup. Mau duit tangan, itu kayaknya nutup sendiri, harus ditutup lah, rakyat toh, buka lagi. Loh, peri mana tutup mana? Umpama otomatisnya kedap-kedip itu saja, barang kecil kelihatannya, itu dicabut, kiamat dunia ini. Tidak ada orang yang bisa bekerja, kayak ikilen tidak bisa, masak tidak bisa, nulis tidak bisa, semua manusia pekerjaannya cuma menutup dan membuka mata, kedap-kedip dengan tangannya sendiri. Itu kalau otomatisnya dicabut. Alhamdulillah kita diberi mata dan diberi otomatis bisa kedap-kedip. Itu apalagi kita bicara otak. Di dalam otak itu, antar sel-sel otak itu ada yang namanya neurotransmitter, sambungan antara satu sel
otak ke satu sel otak yang lain. Itu kalau tidak ditonton, dijaga oleh pangeran, gak bisa apa-apa kita. Selanjutnya ilmu kesehatan dan berbagai macam kompetensi ini harus kita syukuri, kita ucapkan alhamdulillah. Iso ketak-ketik alhamdulillah. Jantungnya iso berdenyut baik alhamdulillah. Sekarang banyak orang pasang ring jantung. Jantungnya wis kesepitan, itu harus kasih ring supaya lancar perdarahannya. Apalagi ginjal. Sekarang banyak kasus gagal ginjal. Harus diperiksa dokter, ternyata gagal ginjal, harus cuci darah. Hemodialisa, cuci darah itu tidak bisa seminggu sekali, seminggu 8 kali, sebulan itu 8 kali, seminggu 2 kali. Kalau bayar dewi berapa itu? Mahal, 850 sekali cuci darah. 4 jam harus berbaring terus untuk darahnya masuk ke alat hemodialisa itu. Nah, alhamdulillah sing dan ginjalnya sehat-sehat sekarang ini. Sudahkah mengucap syukur kepada Allah? Alhamdulillah ginjalku sehat. Alhamdulillah saya ngadeg begini. Kemarin dulu itu Bu, dengkul saya apa itu? Tumit ini sakit. Mudah sakit, buat jalan tidak bisa. Ini ya, tumit dok sakit wis ngono. Bareng saiki sehat. Saya lagi bisa jalan ke sini. Ya alhamdulillah. Nikmati dan syukuri nikmat-nikmat itu. Pasti akan diberkahi. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau pandai mensyukuri nikmat-nikmat yang tak terhitung itu, tak terhitung loh itu, yang nikmat di dalam diri kita itu jauh lebih besar daripada nikmat yang ada di luar diri. Jantung yang sehat lebih besar nilainya daripada mobil Pajero yang baru misalnya. Lebih mahal jantung yang sehat. Ginjal yang sehat yang lebih mahal dari rumah gedung. Saya banyak kasusnya, kalau di rumah sakit itu kasus-kasus itu kita bisa memaknai ngono ya. Regane sehat itu dilarani, tapi kadang-kadang kita kurang bersyukur. Kalau kata Allah, kalau engkau pandai mensyukuri nikmat karunia itu, maka la azidannakum, aku pasti menambah. Nikmat itu pasti akan ditambah, baik ditambah kuantitasnya oleh 1 juta bersyukur dikei 5 juta, atau ditambah terutama ditambah barokahnya. Bayarannya gak sekilo tapi barokah, manfaatnya sebanyak. Ada bayarannya akeh tidak barokah, apalagi ini hasil dari korupsi, masih banyak kan tidak barokah. Akhirnya ditangkap KPK. Nah, sekarang aja siapa yang sedang dalam pengadilan banyak ya, soal macam-macam EKTP. Tapi memang aneh kadang-kadang, wong Quran ya dikorupsi kadang-kadang. Ini jadi orang yang jiwanya sehat, orang yang selalu bersyukur dan bersyukur selalu bisa memberi makna pada nikmat-nikmat Allah itu yang diberikan pada dirinya, baik yang di luar diri, terutama yang ada di dalam diri kita sendiri. Lanjut. Nah, kalau rumusan WHO, seseorang itu sehat mentalnya jika ia dapat merasakan kepuasan dari usahanya atau perjuangan hidupnya. Ya, senada lah maknanya. Lanjut. Butir ketiga, orang yang sehat jiwanya itu selalu
membiasakan diri untuk berbagi dan peduli. Selalu bisa berbagi dan selalu peduli. Dan bisa merubah paradigma dari penerima menjadi pemberi. Nah, potensi dan kelebihan diri harus digunakan untuk berbagi. Jadi potensi, semua punya potensi, kelebihan kita masing-masing harus dipakai untuk berbagi. Jangan dipek dewe, jangan dinikmati sendiri. Kemudian bahagia ketika bisa membahagiakan orang lain. Senang jika bisa menyenangkan orang lain. Dan berbagi dan memberi adalah hadiah bagi diri sendiri. Ingat, kita memberikan sesuatu pada orang lain. Apalagi sekarang Ramadan ini kan dipacu untuk bukan hanya zakat. Zakat itu minimal, lebih dari zakat, sedekah, infak. Kita bisa memberi itu sebetulnya hadiah untuk diri kita sendiri. Bukan kebutuhan orang yang diberi, tapi kita, jiwa kita itu seolah menerima hadiah ketika kita bisa memberi dan berbagi. Nah, paradigma memberi itu bisa uang. Memberi itu bukan hanya uang, bisa tenaga, bisa waktu, bisa ilmu, bisa perhatian, bisa kasih sayang. Minimal memberi senyuman. Minimal memberi senyuman. Paradigma menerima. Nah, kalau yang dipakai paradigma menerima, hati-hati. Menerima itu bisa mengambil, bisa mencuri, bisa korupsi. Nah, maka kita melakukan internalisasi dari nilai-nilai. Di Ali Imran, surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Tapi ini belum tertulis. Uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Raihlah, berpaculah untuk menggapai maghfirah dari Allah dan surga yang disediakan untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Di situ disebutkan sifatnya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang bertakwa adalah orang yang selalu bisa memberi. Bisa memberi infak atau sedekah, bantuan apapun. Apakah itu uang, ilmu, waktu, tenaga, perhatian, kasih sayang, minimal senyuman. Kemudian kalau lanjutannya ayat itu wal kaziminal ghaidha wal afina 'anil nas. Suka berbagi dan memberi dan bisa menahan nafsu amarah, keanggamuan, wal afina 'anil nas dan nyepurawan, memaafkan. Jadi orang bertakwa itu kan orang baik. Wis loman, gak ngamuan, nyepurawan. Kalau sebaliknya orang yang jiwanya sakit itu medit, pemberang dan pendendam. Medit, pemberang, pendendam itu anti takwa. Orang medit itu anti takwa, orang ngamuan itu ya anti takwa. Nah, orang dendaman nek dia pak mesti tiada maaf bagimu, itu anti takwa. Kalau orang takwa selalu bisa memaafkan dan memaafkan. Nilai-nilai tadi, nah, orang yang bertakwa tadi setelah saya sebut alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Lanjutannya ayat ini. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum zakarullah. Itu ayat ini bukan lanjutan, itu berpisah-pisah, cuma belum diberi tanda-tanda sehingga ini bukan lanjutannya. Jadi itu lanjutnya
alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Orang bertakwa itu ingat, bukan berarti orang yang steril dari noda dan dosa. Orang bertakwa itu selain tadi tanda-tandanya loman gaknamu anyepurawan dan ini. Kalau dia berbuat salah, itu cepat koreksi dan introspeksi diri. Nah, orang bertakwa itu selalu bisa introspeksi dan koreksi diri, kemudian ingat kembali kepada Allah dan baca istighfar, itu sudah bertakwa walaupun pernah salah. Ayat di bawahnya itu ayat dari surat lain, laisa birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Itu panjang ayatnya, tidak saya sebut semua. Yang nanti maknanya pada yang disebut kebajikan itu bukan noleh ke barat ke timur, bukan ikut golongan ini golongan itu, tapi yang disebut kebajikan adalah beriman. Kemudian ayat lanjutannya itu beriman kepada Allah dan kepada kitab-kitabnya. Kemudian wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama. Dia selalu bisa menyerahkan, membagikan, memberikan harta yang dicintainya itu, nek duwe selalu bisa berbagi dengan fuqara, yatama, masakin, orang-orang yang membutuhkan, kaum mustahik. Kemudian ayat itu lanjutannya dengan makna-makna orangnya juga sabar dan selalu memenuhi janji-janjinya. Kalau berjanji selalu memenuhi. Kemudian baris ketiga itu di surat Al-Lail 18:21, alladzi yu'ti malahu yatazakka. Orang bertakwa, alladzi yu'ti malahu yatazakka. Orang yang bisa memberikan hartanya untuk membersihkan harta itu. Wa ma li ahadin min indahu min nikmatin tujza. Kita memberikan sesuatu pada orang lain bukan karena untuk membalas, karena dia pernah berbuat baik pada saya. Illa tiqa wajhi rabbil a'la wa rasulullah. Dia memberikan itu semata-mata mencari ridha Allah. Walaupun orang itu tidak pernah memberi apa-apa kepada saya memberi untuk mencari ridha Allah. Jangan memberi sekedar membalas. Boleh baik, membalas pemberian orang itu baik, tapi orang bertakwa lebih tinggi dari itu. Memberinya bukan karena membalas, tapi mencari ridha Allah. Jadi membiasakan diri berbagi dan peduli. Paradigma penerima berubah menjadi pemberi. Jadi yadul ulya khairun min yadus sufla. Tangan yang di atas lalu lebih baik dari tangan yang di bawah. Lanjut. Saya yang lupa. Jam 12.45. Mungkin kita beri sesi 15 menit untuk diskusi, untuk tanya jawab, barangkali ada para jamaah. Jadi nanti ini berikutnya baru poin ketiga. Nah, ini ada 10 poin. Ya, nanti lanjutnya poin-poin berikutnya minggu depan mudah-mudahan bisa diselesaikan. Nah, sekarang sebelum ditutup ya Pak, ada tanya jawab ya. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, kita masih ada waktu 10 sampai 15 menit. Seperti kemarin ada yang ditanyakan, dan ini boleh dibantah, boleh di debat, boleh diapain, mari kita berdiskusi, tanya jawab. Monggo, kalau ada yang banyak yang sudah mimpi. Ibu-ibu ada yang tanya? Barangkali ini banyak ungkapan-ungkapan yang baru, yang asing. Kalau tidak begitu jelas,
boleh ditanyakan supaya bisa saya perjelas. Atau tidak cocok saya kalau begitu, lebih baik begini. Nah, bisa disampaikan, kita bisa berdiskusi, musyawarah, tukar pikiran. Baik, monggo. Kalau tidak ada atau dilanjutkan sampai paling enggak satu poin lagi. Satu poin lagi ya. Itu kita jadi nanti tinggal separuh ya. Oke. Atau ini masih tiga. Iya, kalau ada pertanyaan dilanjutkan poin keempat. Wah, ini toboy. Atau tidak apa-apa. Teruskan ya. Nanti ini enak saya berikan minggu depan karena penjelasannya agak panjang. Poin kelima ya, kelima. Tidak apa-apa kan poinnya, tidak urut, tidak apa-apa. Nah, ini mungkin penting untuk dan lebih mudah, relatif mudah. Jadi poin kelima dari jiwa yang sehat yaitu membiasakan untuk bekerja sama dan bersinergi, tolong menolong, saling memuaskan. Kalau Qurannya kan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong, bantu membantu dalam kebajikan dan takwa. Orang yang sehat jiwanya itu selalu bisa kerjasama dan tolong menolong. Nah, potensi kelebihan kita harus bisa berinteraksi, saling memberi dan menerima dengan potensi kelebihan orang lain. Kelebihan orang lain berbeda dengan kita, mari kita saling mendukung. Saya punya potensi ini, orang itu tidak punya. Orang itu punya potensi itu yang saya tidak punya. Maka ta'awun, kerjasama, tolong menolong itu akan sangat menyehatkan. Nah, kemudian cara semangat dari berinteraksi adalah kita harus selalu mencari cara untuk memberi guna kepada sesama. Apa yang bisa saya berikan kepada sesama supaya ada manfaat? What I can do for you. Kalimatnya kan, what I can do for you. Apa yang bisa kulakukan? Apa yang harus kulakukan untukmu? Nah, itu semangat interaksinya adalah what I can do for you. Memberi guna kepada sesama. Jangan sampai memberi madorot kepada sesama, memberi kerusakan, tapi selalu memberi manfaat, memberi guna kepada sesama. Lalu selalu butir yang kelima orang sehat itu selalu bisa mencari kesenangan dengan menyenangkan orang lain. Kalau bisa menyenangkan orang lain, dia kesenangannya itu malah kuadrat, berlipat ganda. Selanjutnya adalah bisa mencari kebahagiaan dengan membahagiakan orang lain. Mencari kesenangan dan menyenangkan orang lain dan mencari kebahagiaan dengan membahagiakan orang lain. Internalisasi al-ma'idah. Tapi disebut pada sebutnya. WHO, tanda kelima dari mental yang sehat adalah ia dapat berhubungan dengan orang lain secara tolong menolong, saling memuaskan. Jadi konsepnya WHO dan konsep Islam ya persis. Mencari senang. Ini saya lupa. Dalam Al-Maidah ayat 2 orang enggak? Betul, Mas. Ya, nanti. Jadi yang penting kita selalu berusaha memberi guna bersama, memberi manfaat bersama, dan senengane nyeneng nopo. Kebahagiaannya ketika bisa membahagiakan
orang lain. Kadang-kadang kan tidak, yang jiwanya sakit nanti di bahasa sakit senengane nyusahno wong. Nek ana wong menderita dia malah berbahagia. Nek ana wong berbahagia wong seneng dia iri. Nah itu jiwanya sakit. Ya jiwa Islam yang sehat. Nek ana wong seneng malah seneng, apa maneh dia iso nyeneng wong iku. Nek ana wong bahagia ikut bahagia. Dan potensinya selalu tidak dimiliki sendiri, tapi potensinya dipakai untuk berbagi dan berinteraksi, tolong menolong dengan sesamanya. Barangkali gitu ya. Nanti ya. Tutup Doa ya. Mari kita tutup dengan doa. Semoga poin-poin sisanya bisa diselesaikan minggu depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hassin ibadana fil umuri kulliha wa ajirna min hazzid dunya wa 'adzabil akhirah wal fawza bil jannah wa najatan minan nar. Allahumma ja'alna min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil qur'an wa ahlil tuqa wa la taj'alna min ahlil syarri wal ghair. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi ilmina, Allahumma barik lana fi rizqina, Allahumma barik lana fi a'malina wa umurina, Allahumma barik lana fi dini wa dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wa najatan minan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah para jemaah sekalian kajian kita hari Rabu ini, hari Selasa. Perlu kami beritahukan bahwa besok hari Rabu tetap seperti jadwal seperti biasanya, yaitu tentang ekonomi Islam. Tema kita besok hari Rabu yaitu tentang ekonomi Islam. Demikian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki mbok kata mboten wonten kok Quran ini. Iki sinten sing gawe Amit. Tutu anu apa? Muhyiddin turun. Ana sing taono. Nggih. Ya sih kok. Niki wonten sing niki wonten. Niki sing mboten wonten. Apa ini? Sing enggak. Oh iki dawa soalnya. Tapi insyaallah aku sih. Mboten niki lho Al-Maidah. Oh iya, minta iya dah ono. Oh sing pas kan Ya wis ya. Ngono iku biasa saking PDE gampang dadi disepelino tambah lali. Bisa kali biasanya ayat awal biasanya sih eling. Iya.